Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha. Jumpa ketemu lagi dengan murid saya kelas 5. Saya ingin belajar bersama dengan murid saya, belajar dengan menggunakan media konten video seperti ini. Karena kalau belajar di kelas tidak menarik, mengantuk dan lain sebagainya. Sedangkan belajar lewat video seperti ini harapannya bersemangat, karena kita bisa tonton, waktunya bebas, tidak dibatasi di dalam kelas, tetapi kita bisa kapan saja, di mana saja. Oke, mantap. Adapun pelajaran yang akan kami bahas di video ini adalah materi soal nahwu shorof, soal nomor 7, soal yang akan dikerjakan anak-anak bulan depan. Dan sebelumnya dibahas dulu dalam video agar mantap, jelas, dan ujungnya menjadi anak itu mudah memahami, sehingga mengerjakan soal tidak akan salah, langsung tepat sasaran jawabannya, menjadi jawaban yang benar. Materinya adalah tentang fi'il mudhari', fi'il mudhari' yang dimansub. Bahwa fi'il mudhari' itu nanti akan ada 3 kemungkinan. Fi'il mudhari' itu kemungkinan pertama adalah marfu', dibaca rofa. Kemungkinan kedua adalah mansub, dibaca nasab. Kemungkinan ketiga adalah majzum, dibaca jazm. Nah, pertanyaannya, kenapa fi'il mudhari' itu dibaca marfu'? Jawabannya adalah karena dia sendiri, tidak kemasukan amil nasab maupun amil jazm. Jadi fi'il mudhari' itu pasti dibaca marfu' kalau sunyi dari amil nasab ataupun amil jazm. Sebaliknya, fi'il mudhari' itu akan dibaca mansub atau berharokat fathah di akhirnya jika dia kemasukan huruf nasab ataupun amil nasab. Dan selanjutnya, fi'il mudhari' juga akan berupa harokat menjadi majzum apabila dia kemasukan amil jazm. Namun dalam video ini yang akan kita bahas bukan fi'il mudhari' itu marfu' atau bukan fi'il mudhari' itu majzum, tetapi fi'il mudhari' yang mansub, fi'il mudhari' yang dibaca nasab. Mengapa fi'il mudhari' itu harus dibaca nasab? Ya tentu karena fi'il mudhari' itu kemasukan huruf nasab. Nah, kalau begitu berarti kita harus menguasai huruf nasab. Karena huruf nasab ini huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub, maka harus kita kuasai, harus kita kenali. Nah, tentu kita harus paham definisinya huruf nasab itu apa sih? Apa sih pengertiannya huruf nasab itu? Huruf nasab adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Saya ulangi lagi, huruf nasab adalah huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' asalnya marfu' berubah menjadi mansub karena dipengaruhi oleh huruf nasab tersebut. Selagi huruf nasab ini masuk pada fi'il mudhari', maka dia bisa berpengaruh, bisa mempengaruhi fi'il mudhari' tersebut, ialah menjadi mansub. Jelas. Sekarang harus kita hafalkan huruf-huruf nasab tersebut. Ternyata ada 10. Ada 10 ini
tentu orang akan hafal kalau memang ada niat untuk menghafal atau untuk mempelajari. Tetapi apabila orang itu tidak punya niat untuk menghafal atau mempelajari 10 huruf tersebut, ya selamanya tidak akan pernah menguasai, selamanya tidak akan pernah hafal, karena tidak adanya niat. Nah, karena itu niat adalah penting untuk dibangun semangat agar bagaimana orang itu dari tidak hafal menjadi hafal. Mari kita coba ikuti 10 huruf nasab itu apa saja. Yang pertama adalah an, yang kedua lan, yang ketiga idzan, yang keempat kai, yang kelima lekai, yang keenam hatta, yang ketujuh li, yang kedelapan au, yang kesembilan fa, yang kesepuluh wa. Itu adalah jumlah huruf nasab atau macam-macam huruf nasab. Kalau kita sebutkan dengan yang cepat, an, lan, idzan, kai, likai, hatta, li, au, fa, wa. 10 kan dengan hitungan jari. An, lan, idzan, kai, likai, hatta, li, au, fa, wa. Nah, hafal kan? Mengapa kok hafal? Ya karena dihafalkan. Mengapa kok dihafalkan? Ya karena agar bisa menguasai. Maka teorinya adalah hafal. Hafal ya karena ada kemauan, ada niat untuk dihafal. Maka anak-anak juga demikian, harus ada niat, harus ada kemampuan, harus mau menghafal. Dan ini adalah prosesnya. Nanti kalau sudah hafal, maka praktek di lapangan tinggal enak, karena sudah ada di otak ilmunya, tinggal mengeluarkan an, lan, idzan, kai, lekai, hatta, li, au, fa, wa. Itu macam-macam huruf nasab. Jadi 10 huruf nasab yang kami sebutkan tadi, apabila masuk ke dalam fi'il mudhari', maka dia bisa berpengaruh terhadap fi'il mudhari' yang bersangkutan. Dari asalnya marfu berubah menjadi mansub karena kedahuluan atau kemasukan huruf nasab tersebut. An artinya bahwa, lan artinya tidak akan, idzan artinya kalau begitu, idzan artinya maka, kalau begitu, kai artinya agar supaya, lekai artinya sama, agar atau supaya, hatta artinya sampai, li artinya untuk, au artinya atau, fa artinya maka, wa artinya dan. Tentu tidak dibahas secara detail contohnya satu persatu, nanti akan makan waktu dalam video. Ya tentu contohnya nanti satu saja dalam kalimat, dan tentu langsung saya buat soal ya. Ini termasuk soal nomor 7 untuk kelas 5. Isinya tentang nasabnya fi'il mudhari' karena kemasukan huruf nasab. Seperti apa soalnya? Tolong simak baik-baik, catat seperti apa bentuk soalnya, seperti apa pula pilihan jawabannya, agar besok anak-anak menjadi mudah pada waktu hari hanya. Soalnya berbunyi demikian. Pada kalimat la yadhhaba zaidun, artinya Zaid tidak akan pergi. Pada kalimat la yadhhaba zaidun, fi'il yadhhaba
dinasab karena A. Kemasukan huruf jar, B. Kemasukan amil atau huruf nasab lan, C. Karena jamak muannats salim, D. Karena isim mufrad. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah B. Karena kemasukan amil nasab lan, itulah yang benar. Sehingga kalimat utuhnya akan berbunyi demikian. Pada kalimat la yadhhaba zaidun, fi'il yadhhaba dinasab karena kemasukan amil nasab lan, itu jawaban yang benar. Jika anak menjawab demikian, maka 100 karena tepat jawabannya. Namun kalau anak menjawab fi'il yadhhaba dinasab karena kemasukan huruf jar, salah. Kalau anak menjawab fi'il yadhhaba dinasab karena jamak muannats salim, salah. Fi'il yadhhaba dinasab karena isim mufrad, salah. Jawaban yang benar adalah fi'il yadhhaba dinasab karena kemasukan amil nasab lan. Sehingga berbunyi la yadhhaba zaidun. Tidak boleh kita baca la yadhhabu zaidun, salah. Kita tidak boleh membaca la yadhhab zaidun, salah. Harusnya la yadhhaba zaidun. Mengapa? Ya karena mansub. Fi'il mudhari' wajib mansub karena kemasukan amil nasab atau huruf nasab lan. Jadi sekali lagi dalam video ini fokusnya adalah membahas tentang nasabnya fi'il mudhari'. Mengapa? Karena didahului atau dimasuki huruf nasab. Huruf nasab itu kalau masuk pada fi'il mudhari' maka menyebabkan fi'il mudhari' itu berubah harokat dari marfu menjadi mansub. Sedang fi'il mudhari' itu bisa juga madzum, itu tidak dibahas dalam video ini. Yang dibahas adalah fi'il mudhari' yang mansub. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menguasai atau bisa hafal huruf-huruf nasab. Dalam ilmu nahwu ada 10, yaitu an, lan, idzan, kai, likai, hatta, li, au, fa, wa. Mantap. Kita sudah menguasai huruf-huruf nasab sebanyak 10. Nanti kita tinggal praktek di lapangan karena ilmu butuh dipraktekkan. Ini adalah secara teori. Mantap. Sekian dari saya Ustadz Munta. Anak-anak tetap semangat belajar, jangan menyerah, apalagi putus asa. Salam dari saya, salam apa adanya, bukan ada apanya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam dan dadah.